Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Hartati dengan nomor NIM 859177943. Saya berasal dari UPBJJ Mataram. Di video kali ini, dalam tugas 3 filsafat ilmu, saya akan menjelaskan tentang pilar-pilar pendidikan dan relevansinya di era digital. Nomor 1, makna pilar dalam konteks pendidikan sebagai dasar atau tiang penguat sistem pendidikan. Makna pilar pendidikan dalam sistem pendidikan, pilar bukan sekedar teori, melainkan fondasi utama yang menjaga stabilitas dan arah kemajuan bangsa. Tanpa pilar yang kuat, sistem pendidikan akan mudah goyah saat menghadapi perubahan zaman. Pilar berfungsi sebagai tiang penguat yang memastikan proses dengan pembentukan karakter. Yang kedua, prinsip dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Ing ngarso suntuldo, ing madya mangun karso, tuturi handayani. Prinsip-prinsip Ki Hajar Dewantara atau KHD, filosofi KHD, merangkum peran guru secara utuh, yaitu ing ngarso suntuldo, guru sebagai teladan utama atau role model. Kedua, ing madyo mangun karso, guru sebagai motivator yang membangkitkan semangat di tengah siswa. Yang ketiga, tuturi handayani, guru sebagai pendorong kemandirian siswa dari belakang. Kemudian untuk yang ketiga, pilar yang ketiga, analisis dan tantangan penerapan prinsip tersebut di era digital. Misalnya, dalam pembelajaran daring, literasi digital, karakter peserta didik, dan peran guru. Analisis relevansi. Di era pembelajaran daring, prinsip tuturi handayani sangat krusial. Guru tidak lagi menjadi satu-satunya sumber ilmu, melainkan fasilitator yang mengarahkan siswa menjadi literasi digital secara mandiri, namun tetap dalam pengawasan nilai. Tantangan terbesar adalah kehilangan ruh dalam interaksi digital. Peran ngarso suntuludo menjadi sulit ketika komunikasi terbatas pada layar. Guru harus bekerja ekstra keras untuk menunjukkan integritas dan karakter melalui platform digital agar tetap bisa dicontoh oleh siswa. Peran guru. Guru harus bertransformasi dari sekedar penyampaian materi menjadi kurator konten dan penjaga moral di ruang
siber. Kemudian pilar yang keempat, refleksi singkat tentang bagaimana pilar tersebut dapat menjawab persoalan pendidikan nasional saat ini. Saat ini, pendidikan nasional menghadapi persoalan besar seperti bullying dan krisis identitas karakter. Pilar Ki Hajar Dewantara memberikan jawaban dengan menetapkan pendidikan budi pekerti sebagai prioritas. Jika pilar ini diterapkan secara kontekstual, pendidikan tidak hanya akan mencetak lulusan yang pintar secara kognitif, tetapi juga individu yang memiliki empati dan integritas. Contoh aktual adalah implementasi kurikulum Merdeka yang memberikan ruang bagi siswa untuk belajar sesuai minatnya. Merdeka belajar namun tetap berakar pada budaya dan keteladanan lokal. Yang keempat, tentang refleksi singkat tentang bagaimana pilar tersebut dapat menjawab persoalan nasional saat ini. Saat ini, pendidikan nasional menghadapi persoalan besar seperti bullying dan krisis identitas karakter. Pilar KHD memberikan jawaban dengan menempatkan pendidikan budi pekerti sebagai prioritas. Jika pilar ini ditetapkan secara kontekstual, pendidikan tidak hanya mencetak lulusan yang pintar secara kognitif, tetapi juga individu yang memiliki empati dan integritas. Contoh aktual adalah implementasi kurikulum Merdeka yang memberikan ruang bagi siswa untuk belajar sesuai minatnya. Merdeka belajar, namun tetap berakar pada budaya dan keteladanan lokal. Contoh penerapan analisis kontekstual dan contoh aktual berdasarkan poin-poin pendidikan. 1. Analisis kontekstual berarti menghubungkan prinsip pendidikan dengan situasi atau lingkungan spesifik yang dihadapi saat ini di era digital pasca pandemi. Contoh, dalam konteks pembelajaran daring, prinsip tuturi handayani mengalami pergeseran. Makna dari pengawasan fisik menjadi pengawasan digital. Yang kedua, contoh aktual. Contoh aktual adalah kejadian nyata atau praktik yang benar-benar terjadi di lapangan saat ini. Contoh 1, Ingarso Sung Tudo, seorang guru yang secara aktif menunjukkan etika komunikasi yang baik di grup WhatsApp kelas. Kelas tersebut tidak menggunakan bahasa kasar dan selalu membahas pesan siswa dengan sopan serta tepat waktu. Contoh kedua, Imadia Mangunkarso, penggunaan proyek berbasis media sosial seperti membuat tugas video edukasi
seperti TikTok atau Instagram. Contoh ketiga, persoalan nasional. Menghadapi maraknya cyberbullying di sekolah, sekolah menerapkan duta literasi digital, di mana siswa diajarkan menjadi pelopor kebaikan di internet. Demikian video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.